yang bermain di bidang politik, jadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden, jadi menteri, jadi anggota DPR. Itu permainan sementara. Kalau mata Israel sudah datang, hai gubernur, permainanmu sudah selesai. Hai presiden, permainanmu sudah selesai. Hai menteri, permainanmu sudah selesai. Sekarang kembali kepada Allah, tinggal dibungkus kain kepada kita. Ketika kau jadi pemimpin, apakah kau memimpin rakyatnya itu secara adil, tidak pernah zalim? Apakah kau memimpin negara dengan cara yang jujur, tidak pernah berbohong, tidak pernah berdusta kepada rakyatnya? Ketika kau memimpin negara, betul-betul kau untuk kesehatan rakyatnya, atau untuk kesejahteraan kelompokmu, dan untuk golongan asing, semuanya akan diperiksa oleh Allah. Kau memimpin negara benar dengan cara jujur, benar kau dengan amanat tidak berkhianat, semuanya itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah pada saat melihat Israel sudah datang. Hai gubernur, hai bupati, hai presiden, hai anggota DPR, permainanmu sudah selesai. Sekarang kau menghadap kepada Allah, pasti kembali kepada Allah. Sekian minggu jadi segumpal darah, menjadi segumpal daging, tumbuh tulang tengkorak. 4 bulan. Ansya'nahu khalqan akhar. Kami ciptakan makhluk baru. Yang tadi sperma yang menjijikkan, sekarang sudah berbentuk manusia. 6 bulan, 7 bulan, 8, 9 bulan sempurna, lahirlah. Tsumma ahyakum, kemudian saya hidupkan kamu. Profesor Dr. Edward kagum, ini tidak mungkin ilmunya Nabi Muhammad. Nabi bukan seorang dokter, Nabi bukan seorang ahli kandungan, dan Nabi tidak pernah memeriksa orang hamil. Kok bisa ada ayat seperti ini? Pasti Quran ini bukan dari Muhammad, pasti Quran ini dari penciptanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk Islam dia, dengan kagumnya ini masuk Islam. Tsumma ahyakum, kemudian lahirnya di dunia, mulai dari bayi, jadi anak kecil, sekolah TK, sekolah SD, SMP, sanawiyah, aliyah, dan seterusnya, sampai perguruan tinggi. Allah peringatkan, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walahun. Ketahuilah oleh kalian bahwa hidup di dunia cuma permainan saja. Permainan yang bikin manusia lupa. Mengapa Allah ngasih kata-kata permainan? Hidup dunia cuma permainan. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walahwun. Permainan yang bikin manusia lupa. Mengapa Allah bikin kehidupannya kayak permainan? Sebab permainan itu tidak lama. Orang bermain pasti suatu saat berhenti bermain. Tidak ada orang bermain terus-menerus. Di sinilah Allah mempergunakan di luar kata la'ibun, permainan. Walahwun, dan permainan yang bikin manusia lupa. Lupa sama peraturan permainan. Kayak orang main sepak bola, yang disepak itu bola. Tapi kadang-kadang yang disepak kakinya lawan. Lupa dia. Karena sedang bermain. Lah, mari Allah hidupkan kita. Wa kuntum amwatan tsumma ahyakum, kemudian Allah hidupkan di dunia. Kita sekarang sedang bermain. Ada yang bermain di bidang bisnis, sekarang menjadi konglomerat. Ada yang bermain di bidang pertanian, memiliki perkebunan kelapa sawit ribuan hektar. Ada yang bermain di bidang politik, sehingga menjadi bupati sampai jadi presiden, persilakan. Ada yang bermain amar ma'ruf nahi mungkar, ini tugas para ulama, persilakan. Ini semua macam-macam permainan. Persilakan Anda bermain, tapi jangan lupa kepada aturan yang diturunkan oleh Allah, Al-Quran dan Sunnah Nabi-Mu. Ada permainan, ada peraturan, semuanya bermain. Bermain di bidang bisnis ada peraturannya. Jangan ngurangin timbangan. Berdagang dengan cara yang jujur. Jangan menjual barang orang lain. Yang jual itu harus milkut tam, milik mutlak. Itu semuanya dalam kitab Fathul Mu'in diuraikan.
Maka seandainya pemerintah memakai syariat Islam dalam ekonomi, pemerintah tidak perlu mengadakan lembaga perlindungan konsumen. Karena semua pedagangnya mesti jujur, takut kepada Allah, tidak ada korban konsumen. Itu Allah semuanya mengatur permainan. Dan nanti ada waktunya. Permainan kau persilakan bermain di bidang bisnis, kau menjadi konglomerat, memiliki perhotelan, memiliki pabrik-pabrik di tiap kota. Kalau nanti malaikat Israel sudah datang, kata malaikat Israel, hai konglomerat, permainanmu sudah selesai. Sekarang kau kembali kepada Allah. Dari mana kau mendapatkan tanah, kau bikin pabrik ini? Pernahkah kau merampas tanah orang lain sehingga mereka menangis? Pernahkah kau berbuat dolim kepada orang lain? Pernahkah kau menggusur rakyat kecil sehingga rakyat kecil menangis dengan anak-anaknya karena rumahnya digusur? Pernahkah kau berbuat dolim semacam itu? Sekarang kau kembali kepada Allah, bertanggung jawab, permainan selesai. Yang bermain di bidang politik, jadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden, jadi menteri, jadi anggota DPR, itu permainan sementara. Kalau malaikat Israel sudah datang, hai gubernur, permainanmu sudah selesai. Hai presiden, permainanmu sudah selesai. Hai menteri, permainanmu sudah selesai. Sekarang kembali kepada Allah, tinggal dibungkus dengan kain 4 meter. Ketika kau jadi pemimpin, apakah kau memimpin rakyatnya itu secara adil, tidak pernah dolim? Apakah kau memimpin negara dengan cara yang jujur, tidak pernah berbohong, tidak pernah berdusta kepada rakyatnya? Ketika kau memimpin negara, betul-betul kau untuk kesehatan rakyatnya, atau untuk kesejahteraan kelompokmu, dan untuk kelompok asing, semuanya akan diperiksa oleh Allah. Engkau memimpin negara benar dengan cara jujur, benar engkau dengan amanat tidak berkhianat, semuanya itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Pada saat malaikat Israel sudah datang, hai gubernur, hai bupati, hai presiden, hai anggota DPR, permainanmu sudah selesai. Sekarang kau menghadap kepada Allah, pasti kembali kepada Allah. Ini kita dikasih lambang dalam Al-Quran, peringatan. Maka kalau kita sekarang ini merasa mendapatkan musibah dengan hanya pandemi ini, kita muhasabah, kita koreksi supaya Allah segera mengangkat penyakit ini. Kalau penyakit itu dianggap sebagai ujian, sebagai azab dari Allah, mari kita koreksi. Ulamanya koreksi, benarkah ulama baik yang struktural maupun ulama yang non struktural, benarkah engkau amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan pesan Al-Quran, sesuai dengan pesan nabimu, atau engkau hai para alim ulama, engkau berfatwa hanya begitu pesan sponsor karena takut jabatannya dicopot, takut gajinya diturunkan, dan seterusnya? Apakah kau berfatwa hai ulama berdasarkan pesan Al-Quran dan sunnah Nabi, atau kau berfatwa hanya begitu nafsumu mengikuti pesan sponsor? Malam ini hai para ulama, bertobatlah kepada Allah. Bagaimana kira-kira? Benar nggak sih kira-kira? Benar nggak kira-kira saya ini? Kok saudara pada diem? Diem mendengarkan atau diem tidak setuju? Nah, saya hanya menyampaikan, pemerintahnya muhasabah, pemerintahnya koreksi, ulamanya koreksi. Benarkah engkau berfatwa sesuai dengan pesan Al-Quran dan sunnah nabimu, atau engkau berfatwa karena kedudukan dan jabatan, mengikuti pesan sponsor dan hawa nafsunya? Ingatlah pesan Imam Ghazali dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin. Apa kata Imam Ghazali? Ulama dunia, ulama dunia, ulama su. Siapa yang dimaksud dengan ulama su dalam Ihya? Persilakan baca. Alladzina hum qasduhum minal ilmi at-tana'um wal jah. Siapa ulama su itu? Ulama su itu yang mempunyai tujuan dengan ilmunya, agamanya, hanya untuk mencari kemewahan, dengan ilmu agamanya untuk mencari kedudukan, dengan ilmu agamanya untuk mencari jabatan, bukan untuk melaksanakan perintah Allah dan larangan Allah. Inilah ulama su yang dikatakan dalam kitab Imam Ghazali.
Mari kita termasuk syukran makmun, koreksi dan bertobat kepada Allah. Pemerintahnya bertobat kepada Allah, mulai RT sampai presidennya. Benarkah Anda menjalankan pemerintahan secara jujur, tidak berbohong kepada rakyatnya? Benarkah kau menjalankan pemerintahan dengan amanah, tidak pernah berkhianat kepada rakyatnya? Benarkah kau menjalankan pemerintahan secara adil, tidak pernah berbuat dolim pada seseorang di antara rakyatmu? Atau engkau berbuat dolim? Koreksi malam ini semuanya. Koreksi. Mari koreksi. Apakah pemerintah benar menjalankan pemerintahan untuk kepentingan rakyatnya atau untuk kepentingan kelompok lain? Koreksi, tanya sama hati nuraninya. Yang bisa menjawab hanya hati nuraninya yang bisa menjawab. Rakyatnya juga koreksi. Bertobatlah kepada Allah. Benarkah rakyat ini menjalankan ajaran agamanya atau menumbuhkan maksiat, perzinaan, penjudian, mabuk-mabukan, narkoba? Tobatlah kepada Allah. Rakyatnya tobat, pemimpinnya tobat, kemudian ulamanya tobat, barulah menghadap kepada Allah. Mudah-mudahan penyakit corona ini segera diangkat oleh Allah. Setelah kita bertobat, bukan ujuk-ujuk berdoa kayak Nasir ya, ini banyak doa ujuk-ujuk. Doa itu bukan ujuk-ujuk. Tobat dulu kepada Allah, puasa 3 hari. Setelah tobat kepada Allah, ulamanya tobat, pemerintahnya tobat, rakyatnya tobat, syukran makmun tobat, baru puasa 3 hari. Setelah itu menghadap kepada Allah, adakan istighotsah, adakan doa, insya Allah keterima Kiai. Doanya ujuk-ujuk, tidak menyadari, tidak muhasabah dulu. Muhasabah itu menghitung dirinya, koreksi dirinya, apa yang dikerjakan. Mari kita muhasabah, ulamanya muhasabah, pemerintahnya muhasabah, kemudian rakyatnya muhasabah. Kalau sempat puasa 3 hari, setelah itu kita kumpul di masjid, setelah kita tobat kepada Allah, mohon kepada Allah, insya Allah doa yang semacam itu insya Allah mudah untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan doa ujuk-ujuk. Nah, setelah kita hidup, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Nah, sekarang kita ini dalam keadaan fa ahyakum. Allah janji tsumma yumitukum, nanti kamu akan dimatikan lagi, masuk ke liang kubur. Masuk ke liang kubur untuk menunggu hari kiamat. Nanti hari kiamat tsumma yuhyikum, akan dihidupkan kembali. Jadi kita tuh mati 2 kali, hidup 2 kali. Mati sebelum diciptakan sebagai manusia, lalu mati masuk liang kubur. Hidup kita 2 kali, hidup di dunia sekarang, nanti akan hidup lagi pada hari kiamat. Disitulah manusia akan digiring ke padang mahsyar untuk dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alasan apa untuk tidak beriman kepada Allah? Maka kita sekarang yang selagi oleh Allah dikasih kesempatan bermain, termasuk saya masih dikasih kesempatan bermain oleh Allah. Saudara-saudara dikasih, marilah kita bermain yang baik, bermain yang sesuai dengan peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita akan kembali kepada Allah. Teknologi manapun saja tidak akan bisa mencegah umur manusia, pasti mati. Tidak bisa dicegah dengan apapun saja. Mestinya teknologi sekarang ini Kiai, mestinya sekarang tuh mati sudah tidak ada Kiai. Mengapa mati tidak ada? Sakit jantung ada obatnya, sakit paru-paru ada obatnya. Apa yang tidak ada obatnya Kiai sekarang? Liver ada obatnya, batuk ada obatnya. Dokter 24 jam jaga. Dokter tidak tidur 24 jam supaya apa? Supaya orang tidak mati. Apotek dibuka 24 jam. Coba apotek 24 jam dibuka. Mengapa apotek dibuka 24 jam? Supaya orang tidak mati.
Jam 2 mau cari obat ada. Dokternya tidak tidur. Tapi nyatanya mati jalan terus. Apalagi yang jadi alasan kau tidak mau beriman kepada Allah? Saya dulu pernah Kiai operasi jantung. Hanya dimasukkan ring. Karena darah saya, pembuluh darahnya menyempit. Dikasih gorong-gorong. Satu gorong-gorong. Namanya almarhum Dr. Santoso. Baik dokter itu. Saya sering konsultasi. Kadang-kadang saya tidak merasa sakit, saya minta periksa. Bagus Pak Kiai jantungnya, paru-parunya bagus, alhamdulillah. Satu ketika saya ingin cek, perawatnya bilang, aduh Pak Kiai, Dokter Santoso sudah meninggal Pak Kiai. Loh, kapan meninggalnya? Setengah bulan yang lalu. Sakit apa? Serangan jantung. Nah, lucu kan? Ahli jantung matinya kena penyakit serangan. Nasihatin saya panjang lebar. Pasiennya sampai sekarang masih hidup. Yang menjaga. Nah, disitulah alasan apa Anda tidak mau beriman kepada Allah itu. Proses Anda sudah jelas. Mati, dihidupkan oleh di dunia, persilakan hidup dunia, dikasih kesempatan bermain dengan segala macam permainan sesuai dengan peraturan Allah. Nanti Allah akan matikan lagi ke liang kubur, kayak almarhum Kiai Amin, kayak almarhum Kiai Nur Ali. Nanti akan dihidupkan lagi pada hari kiamat untuk dihisap, imma ke surga, imma ke neraka. Oleh sebab itu, marilah kita ini yang sedang dikasih kesempatan oleh Allah bermain, mari kita bermain sebaik-baiknya. Yang jadi kiai, bermainlah sesuai dengan pesan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Bukan berfatwa mengikuti pesan sponsor, apalagi berfatwa takut dicopot jabatannya. Saya nasihatkan, itu kewajiban saya. Yang menjadi pemerintahan, duduk jadi gubernur, jadi bupati, jadi presiden, jadi DPR, itu Anda permainan sementara. Yakinilah bahwa sudah nanti akan meninggalkan jabatannya, dan Anda nanti akan kembali Pak Allah ke liang kubur. Ingatlah kepada liang kubur. Jadi kalau pemerintah yang baik, pemerintah yang sidik, pemerintah yang amanah, pemerintah yang tabligh, pemerintah yang fatonah. Ini pesan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita kembali ke Allah Subhanahu Wa Taala, dihisap oleh Allah perbuatan kita sesuai dengan Al-Quran. Inilah para ulama kita yang menjadi suri teladan. Kiai Nur Ali menjadi suri teladan dalam perjuangannya. Kiai Amin Nur menjadi contoh di dalam menghadapi masyarakat. Tadi diceritakan oleh tokoh masyarakat bagaimana halnya Kiai Nur, dan saya pun merasakan sifat tawaduknya Kiai Nur kepada orang lain, sifat hormatnya. Kita lihat bagaimana akhlaknya Kiai Amin Nur. Kita rasakan itu sebagai uswatun hasanah, yang nanti ini akhlak akan diturunkan kepada cucunya, diturunkan kepada anaknya. Mari saya pesankan, mari kita berjuang di jalan Allah, berjuang untuk bangsa. Jangan minta jasa, tapi berjasalah. Jangan minta dihormati, tapi hormatilah orang lain. Jangan minta dihargai, hargailah orang lain. Insya Allah orang yang menghargai orang lain akan dihargai oleh orang. Insya Allah orang yang menghormati orang akan dihormati oleh orang. Walaupun tidak minta dihormati, tapi akan dihormati. Inilah jiwa yang ditanam para ulama. Mari kita sesuai tadi dengan sambutan dari tokoh masyarakat. Saya tidak kenal, karena saya orang sini. Tapi ya lihat tadi betul-betul ceplos itu menunjukkan keikhlasan orang. Jadi dia tidak ada tedeng aling-aling, bicara aja apa adanya. Dengan keikhlasannya yang menganjurkan seluruhnya tanpa dukungan masyarakat akan gagallah segala-galanya itu. Maka kepada pencinta-pencinta, murid-murid, kalau cinta kepada Kiai Nur Ali, kalau udara cinta sama Kiai Amin, dan cinta pada keluarga-keluarga Kiai Nur Ali, ulama-ulama saudara-saudaranya Kiai Amin, sudah cinta, maka dia bantu perjuangannya. Bangun at-taqwa ini sehebat-hebatnya. Pendidikannya didukung. Didukung itu artinya gimana ya? Didukung itu dengan duitnya gitu loh, maksud saya itu.
Cuman mau berkata kayak berat gitu loh. Didukung bukan hanya dengan kata-kata, saya mendukung. Buktikan dukungan Anda ini. Insya Allah kalau masyarakat tetap mendukung Anda, mencintai almarhum Kiai Nur Ali, mencintai almarhum saudara-saudara Kiai Amin dan termasuk Kiai Amin, saudara cinta semuanya, mari kita pikul at-taqwa ini. Letakkan di atas pundak kita, kita pikul ramai-ramai at-taqwa ini supaya terus tumbuh subur, ramai dengan murid-murid yang terdidik untuk menciptakan generasi-generasi Islam yang akan datang, supaya negara di Republik Indonesia diisi oleh manusia-manusia yang beriman, oleh manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah. Jangan diisi oleh orang-orang yang tidak tahu halal dan tidak tahu haram, tidak tahu hak dan tidak tahu batil. Kalau ini yang memimpin, hancur negara ini. Ini saudara-saudara, saya kira cukup sekian saja. Karena dengkul saya ini, ya saya memahami Kiai Nasir. Ini dengkul 83 tahun. Untung bukan bikinan Jepang. Kalau bikinan Jepang, alhamdulillah saya periksa sampai sekarang secara manusia, tapi Allah yang lebih tahu. Kata manusia yang periksa saya, alhamdulillah paru-paru Pak Kiai bagus, jantungnya bagus, ginjalnya bagus. Ada gangguan sedikit bagi saya, ya karena orang tua ada gula. Tapi alhamdulillah gula saya ini sampai sekarang belum pernah, ya lebih dari 200 lah, masih di bawah 200. Menurut dokter itu dianggap normal. Kurang dari 200 dianggap normal sesuai dengan umur saya yang 83 tahun ini. Sekian saja, sekali lagi kepada para jamaah, marilah buktikan kecintaan kita pada guru kita dengan membangun at-taqwa masa depan yang lebih semarak lagi, lebih maju lagi daripada yang sudah-sudah. Tahun ini harus lebih baik dari tahun kemarin, tahun yang akan datang lebih baik dari tahun ini. Ini menjadi harapan kita seterusnya. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada seluruh keluarga almarhum Kiai Nur Ali, diberikan kekuatan lahir, kekuatan batin di dalam rangka mempertahankan akidah-akidah dan prinsip-prinsip agamanya, tidak terpengaruh dengan hal-hal yang lain. Sekian saja, terima kasih. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.